Seorang taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran Marunda Cilincing, Jakarta Utara tewas mencurigakan. Keluarga almarhum Dimas Handoko meyakini korban meninggal dunia akibat kekerasan para seniornya. Sebab sebelum meninggal, korban sempat dirawat di rumah sakit dan orang tua melihat sejumlah luka lebam di tubuhnya. Ini adalah foto Dimas Dikita Handoko ketika baru lulus dari SMA Negeri 3 Medan. Keluarga sangat berduka dengan kematian lelaki berusia 20 tahun ini. Apalagi mereka meyakini almarhum meninggal dengan cara tidak wajar. Sebab menurut keluarga, sebelum tewas Dimas sempat dirawat di rumah sakit dan saat itu tubuh korban terdapat sejumlah luka lebam, salah satunya di bagian perut. Dimas Handoko adalah taruna di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran di Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Saat ini jasad korban sedang dibawa dari Jakarta menuju Medan. Kerabat dan teman-teman almarhum sudah berkumpul di rumah duka di Jalan Jawa Lorong 8, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Lalu seperti apa kronologis kematian taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dan bagaimana suasana di rumah duka? Kita akan bergabung terlebih dahulu dengan Maya Rahma yang saat ini berada di Polres Jakarta Utara. Maya. Ya pemirsa, aksi kekerasan atau penganiayaan dari senior ke junior kembali terjadi di STIP Marunda, Jakarta Utara. Dan akibat kejadian atau penganiayaan ini, 1 korban meninggal dunia dan 6 korban lainnya mengalami luka-luka. Kejadian ini terjadi pada dini hari tadi sekitar pukul 12:30 malam di sebuah rumah kos di Jalan Kebon Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Saat ini para tersangka atau pelaku telah diamankan di Mapolres Jakarta Utara. Dan untuk lebih lengkapnya mengenai kronologi kejadian, saya sudah bersama dengan Kapolres Metro Jakarta Utara, Bapak Kombes Pol Muhammad Iqbal. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian penganiayaan ini Pak? Pertama-tama pada pukul 03.00 tepat kita mendapat laporan dari seorang satpam Rumah Sakit Pelabuhan Koja menyampaikan kepada kami bahwa ada korban meninggal dunia yang diidentifikasi oleh satpam tersebut adalah siswa STIP. Maka dari itu kami langsung ke lokasi tersebut dan memastikan apakah korban tersebut akibat pelanggaran pidana atau bukan. Dan setelah mengumpulkan saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti petunjuk lainnya, diduga kuat ada pelanggaran pidana di situ, yaitu dugaan penganiayaan. Maka dari itu secara serta-merta dan secara cepat pihak kami yang dipimpin langsung oleh Kasat Serse Polres Jakarta Utara dan Kapolsek Cilincing melakukan penyelidikan mendalam sampai saat ini. Dan kami bisa memastikan bahwa diduga kuat ada pelanggaran-pelanggaran pidana di situ. Kemudian Pak, ada barang bukti apa saja yang sudah ditemukan untuk dugaan kuat ini Pak? Barang bukti diantaranya adalah baju, terus juga beberapa alat-alat yang digunakan untuk menganiaya. Terus juga ada alat-alat yang digunakan untuk mencoba menyadarkan beberapa korban tersebut. Dan ini kita identifikasi adalah oknum-oknum siswa STIP yang dikatakan senior, juga membina junior-juniornya, tetapi mungkin pembinaan itu terlalu keras sehingga mengakibatkan beberapa orang luka berat dan 1 orang meninggal dunia. Pak, untuk kondisi korbannya sendiri Pak sampai saat ini bagaimana kondisi korban pada saat itu dan sudah sejauh apa? Karena kita mendengar ada korban lain yang mengalami luka-luka juga Pak. Korban masih kita mintai keterangan di Mapolres dan korban sadar walaupun ada beberapa yang sangat sakit dadanya akibat kekerasan tersebut. Akibat juga pembinaan dalam tanda kutip yang bernuansa kekerasan tersebut. Dan terhadap korban yang meninggal dunia, kami langsung melakukan proses scientific investigation, yaitu membawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk melakukan otopsi. Bahwa secara ilmiah kami melihat apa akibat meninggalnya korban tersebut. Dan kesimpulan sementara menurut dokter kepolisian forensik, yaitu akibat benda tumpul yang sangat keras sampai mengeluarkan darah di batang otak. Dan
hasil ini akan melengkapi dan membuat petunjuk bagi kami untuk membuat terang tindak pidana ini. Hasil pemeriksaan terhadap para tersangka sendiri, Pak, ada alasan khusus atau motivasi di balik penganiayaan yang mereka lakukan, Pak? Motif sementara yaitu pembinaan oknum siswa senior terhadap junior. Itu saja dulu. Kami akan mendalami motif-motif lain, apakah ada motif-motif lain di balik sebuah pembinaan yang bernuansa kekerasan ini. Apakah pemeriksaan ini akan dikembangkan ke seluruh siswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ini, Pak, mengingat mungkin adanya junior-junior lain yang mendapatkan kekerasan yang sama? Dalam kasus ini, bila diperlukan, kami akan mengembangkan sampai tuntas apakah ada kaitan dengan siapapun menurut keterangan saksi-saksi yang akan kita kumpulkan. Dan kita tadi siang sudah melakukan pra-rekonstruksi untuk memperjelas posisi demi posisi bagaimana tahapan-tahapan kekerasan tersebut. Dan kita akan melakukan lagi rekonstruksi ulang dan sampai nanti rekonstruksi secara lengkap untuk membuat terang tindak pidana ini. Sampai dengan saat ini, Pak, sudah ada berapa pelaku dan juga mungkin saksi yang sudah diperiksa, Pak, di Polres Jakarta Utara? Tersangka, kita sudah menetapkan 6 tersangka. Ya, 3 tersangka yang mengakibatkan korban luka berat, 3 tersangka yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sudah kita tetapkan dengan 2 alat bukti minimal yang sudah kita dapatkan. Alat bukti yang lain sedang kita kembangkan dan beberapa saksi sedang kita kumpulkan untuk dimintain keterangan. Sampai dengan nanti para instruktur dan pemilik rumah kos tempat terjadinya penganiayaan tersebut. Dan Pak, ini sudah dapat dipastikan bahwa seluruh tersangka ini sudah ditetapkan benar, Pak, sebagai tersangka? Betul, sudah kita tetapkan. Ya. Apa saja, Pak, pengakuan mereka selama hasil pemeriksaan? Sementara ini pengakuan mereka sudah mengaku, bahkan secara pra-rekonstruksi tadi siang, mereka sudah mempraktekkan bagaimana mereka membina, yang katakanlah pembinaan, melakukan pemukulan, terus melakukan pemukulan di kepala, dan juga menurut pengakuan oknum, ya sekali lagi oknum siswa STIP ini adalah bahwa ini adalah pembinaan untuk membuat juniornya lebih disiplin dan lebih respek terhadap para seniornya. Baik, Pak, selanjutnya untuk sekolah pelayarannya sendiri, apakah nantinya akan diselidiki terkait dengan kasus ini? Jelas kita minta keterangan saksi, bukan melakukan pendidikan terhadap sekolahnya. Kita keterangan saksi dan meminta sebuah keterangan-keterangan yang mengakibatkan tindak pidana ini terjadi. Untuk proses pembelajaran di sekolah tersebut, kami rasa tetap berjalan, karena ini adalah oknum beberapa siswa. Ya. Gitu ya. Untuk dijelaskan kembali, Pak, TKP penganiayaan ini sebenarnya di rumah kos, benar, Pak, begitu? Betul, di rumah kos di Cilincing, di Semper. Jadi kebiasaan dari adik-adik siswa STIP ini ada kos di sana. Apabila weekend mereka diperkenankan untuk bermalam di luar, maka dari itu ada kos-kosan yang sangat dekat dengan kampus tersebut. Dan di rumah kos inilah junior-junior yang mereka panggil itu mereka bina. Tadinya kan cuma ngobrol atau mereka bercanda, tetapi berujung kepada pembinaan yang berujung kekerasan dan berujung dengan korban meninggal dunia ini. Ini dapat dipastikan, Pak, bahwa kos-kosan ini berarti berada di luar asrama ya, Pak, ya? Dan mungkin apa yang sedang mereka lakukan pada saat itu di sana, Pak? Betul, kos-kosan ini adalah tempat mereka menginap di luar asrama, ya. Dan sampai saat ini kita melakukan penyelidikan, meminta keterangan saksi-saksi, bahkan keterangan saksi ibu yang mempunyai kos-kosan tersebut adalah benar terjadi penganiayaan di lokasi tersebut. Terima kasih Kombes Pol Muhammad Iqbal atas keterangannya. Dan pemirsa, apabila terbukti bersalah, maka seluruh tersangka ini akan dijerat dengan pasal 353 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kembali ke studio.